Hai, perkenalkan nama saya Preisi Tania Tewu. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia. Kali ini saya ingin membahas mengenai resensi buku dengan judul Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia. Oke, pengarang dari buku Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia adalah Ibu Dr. Diana R.W. Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc. Di mana beliau adalah salah satu pengajar di Universitas Kristen Indonesia. Kemudian penerbit dari buku ini adalah UKI Press 2020, tahun 2020. Langsung aja ke dalam isi bukunya. Buku ini mempunyai sistematika penulisan yang baik karena setiap babnya disusun dengan sistematis atau teratur. Di sini dapat terlihat dari tiap-tiap babnya mengupas, dimulai dari bab pertama membahas mengenai pendahuluan, di mana di situ ada industri perbankan di Indonesia, penjamin simpanan, kemudian masuk ke penjaminan simpanan bank, kesehatan dan pengawasan bank, pengelolaan dan kewajiban bank, sampai mengenai etimologi dan konsepsi lembaga penjamin simpanan. Kemudian masuk ke dalam bab 2-nya, di mana di situ membahas mengenai perkembangan teori dan studi penjamin simpanan. Di sana membahas mengenai perkembangan teori dan studi penjamin simpanan, pengaruh globalisasi dan liberalisasi ekonomi, studi dan penjamin simpanan, model penjaminan simpanan, kehadiran lembaga penjamin simpanan di Indonesia, kemudian juga prinsip-prinsip and good corporate governance. Nah, kemudian di dalam bab 3-nya dengan judul Landasan Teori dan Yuridis Lembaga Penjamin Simpanan. Di sini ada dikupas mengenai landasan berdirinya lembaga penjamin simpanan, di mana di dalamnya itu membahas mengenai berbeda dengan prinsip asuransi. Jadi ada prinsip resiko, dijelaskan di situ ada prinsip resiko, prinsip hukum bilangan besar, indemnitas, asuransi. Kemudian juga model dan tata kelola lembaga penjamin simpanan, skim penjamin simpanan, aktivitas lembaga penjamin simpanan, krisis subprime mortgage dan ekonomi global dan pengaruh di Indonesia. Kemudian juga ada mengenai kasus Lehman Brothers and antisipasinya di Indonesia bagaimana. Jadi di bab 3-nya ini landasan teori dan yuridisnya lembaga penjamin simpanan dikupas betul oleh Ibu Diana. Kemudian di bab 4-nya ada tinjauan hukum dan analisis perkembangan lembaga penjamin simpanan. Jadi di sini ada analisa mengenai keberadaan lembaga penjamin simpanan dan prospek perbankan, orientasi lembaga penjamin simpanan, dampak pembatasan penjaminan masalah bank gagal, suku bunga penjamin, penjaminan 100 juta menjadi 2 miliar, dan yang terakhir bab 5 adalah epilogi. Nah, buku ini cocok dibaca tidak hanya akademisi di bidang hukum, karena penggunaan bahasanya itu mudah dimengerti bagi orang-orang yang tidak memiliki latar belakang hukum, sehingga di dalamnya jadi masih banyak juga bahasa yang digunakan biasa oleh sarjana ekonomi gitu, yang bicara mengenai manajemen resiko, bicara mengenai good corporate governance dan lain sebagainya. Berikut sekilas hasil resensi buku mengenai dengan judul Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia dari saya. Terima kasih. Salam sejahtera buat semuanya.